Hai pejuang beasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat teman-teman terus membara dan impian untuk kuliah jalur beasiswa tidak pernah luntur. Nah, untuk kuliah S2 atau S3 melalui pembiayaan beasiswa, kita harus diterima oleh pemberi beasiswa sekaligus oleh kampus tujuan kita, di mana kita belajar nantinya. Hal ini saya sampaikan sebab diterima sebuah kampus belum tentu mendapatkan beasiswa, dan sebaliknya ada orang yang sudah mendapatkan beasiswa tapi belum mendapatkan atau diterima oleh kampus di mana dia akan belajar. Oleh karena itu, yang harus diperjuangkan di sini adalah bagaimana mendapatkan beasiswa dan juga bagaimana mendapatkan kampus secara bersamaan. Nah, jika Anda bertanya yang mana lebih mudah dan yang mana lebih didahulukan, jawaban saya adalah dua-duanya mudah, tapi itu tergantung dari kondisi teman-teman. Nah, bagaimana kondisinya? Saya bagi dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah kalau kondisi Anda punya sertifikat IELTS atau TOEFL yang nilainya sudah memenuhi syarat oleh pemberi beasiswa, maka daftarlah beasiswa tersebut. Kalau beasiswanya lolos, maka Anda kemudian mendaftar atau cari LOE di kampus idaman Anda. Misalnya begini, Anda ingin daftar beasiswa reguler LPDP S2 di Universitas Dalam Negeri. Nah, teman-teman, jika membaca buku panduan LPDP yang terbaru, yaitu beasiswa reguler tahun 2020, syarat daftar beasiswa ini yaitu harus memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 500 dan sertifikat IELTS minimal 6,0. Nah, jika Anda telah memiliki sertifikat dengan nilai yang disyaratkan ini, maka saya rekomendasikan untuk segera daftar beasiswa reguler LPDP ini. Nah, setelah itu barulah daftar kampus. Jadi, ketika Anda mendaftar beasiswa LPDP, Anda tidak perlu memiliki atau diterima oleh kampus di mana Anda akan belajar. Nanti seandainya Anda lulus sebagai penerima beasiswa LPDP, maka Anda akan diberikan waktu untuk mendaftar kampus dalam negeri yang telah Anda sebutkan ketika mendaftar LPDP. Tentunya kampus dalam negeri yang Anda daftar ini adalah yang tertera dalam list LPDP. Demikian halnya dengan teman-teman jika mendaftar beasiswa reguler luar negeri, sama saja langkah-langkahnya. Anda daftar beasiswa dulu, tentunya dengan persyaratan bahasa Inggris yang lebih di atas lagi. Nanti setelah lulus Anda akan diberikan kesempatan untuk mendaftar kampus tujuan Anda. Nah, apa yang saya sampaikan ini biasanya tidak berlaku bagi kandidat S3. Biasanya ketika kandidat S3 ingin mendaftar beasiswa, itu disyaratkan untuk memiliki LOA unconditional atau sudah diterima secara full atau tidak bersyarat di kampus tujuannya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu khusus untuk pendaftar jenjang S2. Nah, menurut saya langkah ini sangat efektif sebab mencari kampus tidaklah sulit jika sudah memiliki sponsor, dalam hal ini beasiswa. Sebab kampus sangat senang menerima pendaftar yang sudah memiliki sponsor. Tentu saja tetap disesuaikan dengan nilai IELTS atau TOEFL atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh kampus tujuan Anda. Apalagi sekarang LPDP membolehkan kita mendaftar 3 kampus yang berbeda. Nah, ini sangat memudahkan kita karena ketika sudah lulus itu sangat kita peluang untuk mendapat kampus dari 3 itu sangat besar. Dan tentunya kampus yang kita sudah tetapkan di awal itu kita sudah riset sebelumnya. Maksudnya riset, kita sudah tahu bahwa atau kita sudah yakin bahwa peluang kita untuk diterima di kampus tersebut itu besar dengan memperhatikan track record kita tentunya dan apa yang disyaratkan oleh kampus yang akan kita daftar. Jadi begitu kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua,
adalah kalau nilai bahasa Inggris teman-teman belum memenuhi syarat beasiswa, anggaplah contoh tadi belum sampai 6,0 IELTS-nya atau belum sampai 500 TOEFL-nya untuk mendaftar beasiswa reguler dalam negeri, maka sambil belajar bahasa Inggris, Anda teman-teman bisa mendaftar kampus tujuan teman-teman. Bisa melalui agen pendidikan khusus yang ada di luar negeri, itu sangat enak pakai agen pendidikan. Bisa juga mendaftar sendiri, tentunya dengan ada biaya administrasi yang harus kita bayar. Biasanya kita bisa mendaftar kampus luar negeri meskipun belum memiliki bahasa Inggris yang disyaratkan. Nah, kalau kampusnya terima misalnya, maka akan diberikan LOA, kondisional atau bersyarat. Maksudnya adalah teman-teman belum diterima sepenuhnya oleh kampus tersebut. Nanti sepenuhnya diterima setelah melampirkan persyaratan yang kurang, dalam hal ini nilai bahasa Inggris. Nah, setelah mendapatkan LOA kondisional, barulah mencari beasiswa, sebab ada juga beasiswa yang tidak mensyaratkan LOA unconditional dalam pendaftaran, khususnya jenjang S2 seperti yang saya sebutkan tadi. Saya dulu pilih jalur ini, pilih kondisi yang kedua ini. Saya sudah diterima salah satu kampus di Australia, tapi masih kondisional atau bersyarat karena IELTS saya pada saat itu cuma 6,0. Nah, setelah itu saya mendaftar beasiswa dan lolos beasiswa afirmasi LPDP, walaupun sertifikat TOEFL yang saya gunakan itu cuma 500. Ya, tidak masalah. Paling tidak saya sudah lolos LPDP dan kampus tujuan. Jadi saya sudah lolos LPDP dan kampus tujuan saya, meski masih bersyarat. Tinggal berjuang lagi bagaimana nilai IELTS saya minimal 6,5 agar bisa dilepas atau diloloskan oleh LPDP untuk kuliah di Australia. Ini butuh perjuangan yang sangat keras tentunya. Nah, kondisi yang ketiga adalah ini adalah kondisi yang paling enak menurut saya, yaitu kalau Anda punya sertifikat bahasa Inggris yang memenuhi syarat beasiswa dan juga sekaligus memenuhi syarat pendaftaran kampus, maka daftar saja kampus dan beasiswa secara bersamaan. Nanti terserah yang mana duluan lulus, bisa jadi lulus bersamaan. Kalau misalnya yang lulus beasiswa duluan, ya sama dengan tadi, belakangan baru daftar kampusnya. Kalau duluan daftar lulus kampusnya, baru cari beasiswanya. Tapi bisa juga lulus dua-duanya. Nah, itu dia 3 kondisi yang menentukan pilihan antara mendaftar kampus dan beasiswa. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berjuang mendapatkan beasiswa. Jika bermanfaat, silakan share dan like video ini agar informasi ini sampai kepada teman-teman lainnya yang juga ingin mendapatkan beasiswa S2. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar ini. Insya Allah saya akan menjawabnya kalau saya bisa. Terima kasih telah menonton. Terus semangat, tinggal Anda berjuang dengan keras, study hard, dan terus bersabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.